Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gostia Puarada. Saya akan membahas hasil PPT saya yang berjudul Sampah Laut atau Marine Debris. Marine Debris. Dalam melakukan studi mengenal marine debris, identifikasi sumber dari sampah merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan untuk merumuskan solusi dari permasalahan sampah tersebut, karena untuk menangani dan mengurangi jumlah sampah paling baik dilakukan di sumbernya. Secara garis besar, marine debris terbagi dua tipe berdasarkan sumbernya, yaitu dari darat dan laut. Sampah yang berasal dari daratan dan kemudian terbawa oleh sungai, arus laut dan badai, serta pembuangan sampah di lautan baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan sumber dari marine debris. 4 sumber utama marine debris. Kegiatan pariwisata di daerah penting. Sampah yang ditinggalkan oleh turis seperti bungkus makanan dan minuman, rokok, mainan anak-anak untuk kegiatan pantai. Kedua, sampah yang terbawa air got, hujan atau badai dan sampai ke laut, misalnya sampah jalanan, kondom dan jarum suntik. Yang ketiga, kegiatan penangkapan ikan, jaring dan tali pancing, mata pancing, kontainer untuk menaruh hasil penangkapan ikan, dan barang-barang lain yang berhubungan dengan penangkapan ikan yang secara tidak sengaja jatuh dan hilang dari kapal atau sengaja dibuang ke laut. Yang keempat, sampah dibuang dari kapal dagang, riset, militer secara sengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, sumber marine debris lainnya diantaranya adalah akibat aktivitas industri dan kegiatan offshore dan eksplorasi migas. Menurut Greenpeace 2006, jumlah sampah lautan yang sampai ke suatu daerah sangat bergantung terhadap arus laut. Faktor lain yang mempengaruhi adalah jarak dengan sumber, tipe debris, misalnya ketahanan, bentuk sampah, massa, jenis dan ukuran. Parameter fisik, kimia, geomorfologi pantai, angin, hujan dan badai serta pasang surut. Selanjutnya, distribusi marine debris. Ada 2 faktor yang mempengaruhi distribusi dari marine debris di laut, yaitu faktor alam dan manusia. Sebagai besar marine debris yang terdapat di lingkungan laut, terutama di daerah pesisir dengan populasi tinggi, masuk melalui banyaknya kegiatan kapal, kegiatan penangkapan ikan, saluran pembuangan dari industri, dan aliran air dari sungai. Industri dan aliran air dari sungai, atau dikatakan dalam list. Ketika berada di laut, marine debris yang terapung dapat terkonsentrasi akibat adanya proses alami yang terjadi di sepanjang garis konvergensi antara massa air diskrit dan pusat sebuah gair, atau di pantai dan daerah batu yang terendam, di mana daerah tersebut mayoritas merupakan habitat yang penting bagi spesies laut. Sebagai contoh, aliran air sepanjang Edis atau daerah Dowelling dapat mengakumulasikan sampah terapung sehingga menyediakan makanan bagi burung laut dan penyu. Meskipun demikian, marine
debris juga dapat memberikan pengaruh buruk di mana makhluk laut dapat tersangkut di mana marine debris. Hal tersebut juga terjadi pada daerah upwelling atau daerah konversi yang juga mengumpulkan marine debris. Fenomena yang mempengaruhi marine debris. Marine debris yang berada di laut bergerak dengan gaya pembangkit. Fenomena yang berpengaruh terhadap marine debris terbagi dua, yaitu fenomena berskala global dan berskala lokal. Hal tersebut ditinjau berdasarkan riset yang diteliti. Fenomena yang berskala global yang perlu diperhatikan dalam mengkaji mengenai pergerakan marine debris adalah Ekman Drift, Stock Drift, serta arus geostropik atau dalam samudra. Sedangkan fenomena yang berskala lokal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji mengenai pergerakan marine debris adalah arus pasang surut dan arus residu, angin curah hujan, dan bencana alam. Selain plastik, beberapa jenis sampah laut seperti kaca, karet, logam, dan kayu juga ditemukan di lokasi penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia dari penduduk lokal ataupun objek wisata lokal memberikan dampak yang tinggi terhadap jumlah sampah di pantai Tongkainan dan Tawalaan Bajo. Menurut Zukov 2017, kedinamisan wilayah pesisir juga berpengaruh terhadap sebaran sampah yang berbeda dari waktu ke waktu. Untuk itu dibutuhkan metode pemantauan yang tepat sesuai dengan variasi musiman termasuk pasang naik dan pasang surut. Dampaknya marine debris. Dampak dari marine debris dapat berupa plastik, logam, jaring, styrofoam, kaca, kain, kertas, dan kayu, yang dimana sebagian besar sampah lautan kebanyakan terdiri atas plastik non-biodegradable dan dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Keberadaan marine debris di laut memberikan dampak negatif terutama kepada kehidupan di laut, yang kemudian secara tidak langsung berpengaruh kepada kehidupan manusia di daratan. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain rusaknya ekosistem lingkungan yang di laut, terganggunya habitat makhluk hidup di laut, serta mengganggu jalur transportasi laut. Selain itu, marine debris juga dapat menyebabkan kerusakan pantai dan pesisir. Untuk dampak negatif terhadap kehidupan di laut dapat berupa efek fisiologi terhadap makhluk laut, gangguan terhadap reproduksi makhluk laut, perubahan struktur komunitas, dan bahkan dapat menyebabkan kematian makhluk laut. Sebagian besar marine debris mempunyai warna yang mencolok sehingga menarik makhluk lain untuk mengkonsumsi atau sekedar bergerak menuju ke arah marine debris tersebut. Ketika marine debris, terutama sampah plastik, ditelan oleh makhluk laut, dapat mengakibatkan pertumbuhan hewan terhambat dan paling buruk menyebabkan kematian. Hal ini tentunya berdampak pada rantai makanan, utamanya pada manusia yang mengonsumsi makhluk laut, utamanya ikan, telah mengonsumsi sampah plastik yang mengandung bahan-bahan beracun. Menurut United Nations of Environmental Program UNEP, sampah plastik membunuh hingga 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, serta lebih banyak lagi ikan laut setiap tahunnya. Hal ini didukung pernyataan Marine Debris Mammals Commission tahun 1998 memaparkan bahwa terdapat sekitar 267 jenis biota laut
yang tertelan atau terjerat sampah laut, dan hal ini dapat bertambah sering dengan berjalannya waktu karena produksi sampah yang semakin banyak. Kebijakan pemerintah. Definisi laut. Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 atau lampiran tentang penanganan sampah laut. Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut, atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Sedangkan sampah plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer. Sampah plastik ini sudah menjadi komponen terbesar sampah laut atau marine debris. Sampah laut terdapat di semua habitat laut, mulai dari kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang tak terjamah manusia. Dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung-palung laut dalam, kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi, titik masuk dan karakteristik fisik dari materi sampah. Jenis sampah laut. Plastik mencangkup beragam materi polimer sintesis, termasuk jaring ikan, tali pelampung, dan perlengkapan penangkapan ikan lain. Barang-barang konsumsi keseharian seperti kantong plastik, botol plastik, kemasan plastik, mainan plastik, wadah, tampon, popok, barang-barang untuk merokok seperti puntung rokok, korek api, pucuk cerutu, butir resin plastik, partikel-partikel mikro. Logam termasuk kaleng minuman, kaleng aerosol, pembungkus kertas, timah dan pembakar sekali pakai, gelas termasuk botol bola lampu, kayu olahan termasuk palet, krat atau peti dan papan kayu, kertas atau kardus termasuk karton, gelas dan kantong, karet termasuk ban, balon dan sarung tangan, pakaian dan tekstil termasuk sepatu, bahan perabot dan handuk. Komposisi sampah nasional. Komposisi sampah nasional berdasarkan data dari KLHK menyebutkan bahwa untuk sampah organik pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 57% dari data 2013 sebanyak 60%. Sedangkan untuk sampah plastik terjadi peningkatan dari 14% data tahun 2013 menjadi 16% data tahun 2016. Untuk proyeksi volume timbulan sampah pada tahun 2001 sebanyak 666,5 juta ton. Data komposisi sampah 2013, 2016, dan 2018 KLHK. Laut. Mega debris merupakan ukuran sampah yang panjangnya lebih dari 1 meter yang pada umumnya didapatkan di perairan lepas. Makro debris merupakan ukuran sampah yang panjangnya berkisar 2,5 cm sampai 1 meter. Pada umumnya sampah ini ditemukan dasar merupakan permukaan perairan. Mesodebris merupakan salah satu yang berukuran kurang dari 5 mm sampai lebih dari 2,5 cm. Sampah ini pada umumnya terdapat di permukaan perairan maupun tercampur dengan sedimen. Mikrodebris merupakan jenis sampah yang sangat kecil dengan kisaran ukuran 0,33 sampai 5,0 mm. Sampah yang berukuran seperti ini sangat mudah terbawa oleh arus. Selain itu sangat berbahaya karena dapat dengan mudah masuk ke organ tubuh organisme
laut seperti ikan dan kura-kura. Nanodebris merupakan jenis sampah laut yang ukurannya di bawah mikrodebris. Sampah jenis ini sangat berbahaya karena dapat dengan mudah masuk ke dalam organ tubuh organisme. Waktu dekomposisi sampah. Sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50-400 tahun. Beberapa lamakah sampah laut akan terurai? Peran masyarakat terutama pemuda dan pemudi menjadi hal yang teramat penting dalam pengolahan sampah, terutama sampah plastik. Peran masyarakat terutama pemuda dan pemudi menjadi hal yang teramat penting dalam pengolahan sampah, terutama sampah plastik. Aksi bersama kita membersihkan lingkungan dan melengkapi data sampah pesisir laut dan dengan menggunakan panduan saintifik. Strategis pertama dalam memerangi pencemaran plastik di laut, kita perlu membangun platform terintegrasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengawasi dan memperbarui status dan data dasar limbah, baik di daratan maupun lautan. Saat ini ancaman dan risiko limbah plastik di ekosistem laut tidak dapat didefinisikan dengan baik karena kurangnya data, termasuk data yang terkait dengan jumlah dan lokasi, oleh berbagai organisasi dan lembaga penelitian dengan kualitas yang beragam, sehingga tidak dapat diolah secara sistematis. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan kesulitan untuk merumuskan strategis dan kebijakan yang tepat. Jika kita dapat memahami lokasi dan jumlah sampah yang ada, kita dapat menerapkan pengelolaan sampah limbah yang lebih baik dengan pendekatan preventif maupun reaktif. Strategis kedua adalah membangun solusi ekonomi sirkulasi bagi sampah plastik dengan pendekatan sirkulasi untuk penggunaan kembali dan penuntasan sampah plastik secara efektif. Salah satu ke dalam aspal untuk pembangunan jalan yang telah diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki jalan umum. Indonesia juga bekerja sama dengan Global Plastic Action Partnership mengurangi sebuah kolaborasi publik swasta internasional untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025 tanpa mengesampingkan faktor ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia atau GPAP telah menerapkan beberapa strategi seperti mengumpulkan data pengelolaan limbah lokal dan pembangunan model evaluasi solusi seperti mengurangi pengemasan berlebih, membuat plastik daur ulang baru serta meningkatkan daur ulang dan pengumpulan sampah. Yang paling penting, model ini akan menghitung investasi yang dibutuhkan, batasan waktu, jejak lingkungan dan emisi gas rumah kaca serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.